corporate action yang satu ini bisa menjadi salah satu tanda yang positif, yaitu pembelian saham kembali atau buyback. Nah, video kali ini kita akan membahas ya satu perusahaan yang telah merilis keterbukaan informasi yang mana akan melakukan buyback. Perusahaannya apa dan berapa nominal yang mereka alokasikan untuk buyback dan apakah menarik? Kita akan ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Sahamnya adalah Provident Investasi Bersama TBK atau kode sahamnya PALM. Kalau kita lihat di corporate action di sini belum ada ya, belum ada mereka rilis dan lain-lain, dan juga mereka RUPS membagi dividen juga enggak karena kemarin kan juga minus. Terus kalau kita lihat keterbukaan informasi yang mana ini itu dirilis pada tanggalnya mana nih? Perusahaan memberikan tahu diterbitkan pada 20 Mei 2024. Jadi ini hari Senin kemarin mereka rilis ya. Yang mana? Nah ini keterbukaan informasi kepada para pemegang saham PT Provident Investasi Bersama TBK Perseroan dalam rangka rencana pembelian kembali saham Perseroan. Kegiatan usahanya adalah holding bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sebelumnya kegiatan usaha dari PALM ini lebih ke sektor CPO lah, kelapa sawit. Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatat di Bursa Efek dengan alokasi dana 80,6 miliar ya, 80 miliar 600 juta rupiah atau sebanyak-banyaknya 162 juta lembar. Tapi mereka harus melakukan RUPSLB terlebih dahulu, yang mana RUPSLB akan dilaksanakan 26 Juni atau bulan depan ya, bulan depan. Itu alasannya kalau ini kita baca di sini merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan, sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal mencapai struktur permodalan yang efisien. Itu jumlahnya sudah pembatasan. Nah ini jangka waktunya terhitung sejak RUPSLB 26 Juni sampai 25 Juni. Jadi bisa dikatakan 1 tahun lah yang mereka melakukan buyback ini. Dan di sini dijelaskan mereka akan melakukan pembelian menunjuk PD, kode sekuritasnya atau Indo Premier Sekuritas yang akan melakukan buyback. Harga penawaran pembelian akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Jadi misal mereka melakukan buyback pertama di harga sekarang pound 400, berarti mereka selanjutnya ya maksimal di 400 karena di sini adalah harga yang lebih rendah atau sama dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, mereka itu tidak kalau buyback ya setahu saya mereka itu tidak nge-HK. Jadi nunggu antrian di bid tuh. Itu sih. Itu sumber dana. Nah, sumber dana adalah menggunakan kas internal sebagai sumber dana untuk melaksanakan pembelian kembali ini. Itu sih, itu yang akan mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat di Stockbit, cashnya mereka itu 141 M. Jadi lumayan besar. Kalau dari dana 141 ya dikurangi 80, hanya sisa 61 ya. Jadi 80 dibagi 141 itu senilai 56%-nya sendiri digunakan untuk buyback. Nah, yang menarik di sini Stockbit itu menilai harga wajar dari pound itu di 11,4 T. Atau kalau kita hitung ya 11.493 dibagi dengan 15,77 itu hasilnya 728. Let's say 700 harga wajarnya lah. Terdiskon 300 atau terdiskon 42%. Ini menurut perhitungan Stockbit ya, enterprise value mereka ya. Tuh. Wah.
Kalau saya melihat di sini, nah ini salah satu hal yang positif ya, perusahaan melakukan buyback. Oke. Dan mana pengendali ini punya porsi 55% dan aslinya sudah ada saham treasury, cuma nominalnya hanya 40 juta lembar atau 0,26%. Nah, yang dilakukan buyback ini itu setara dengan 1% kalau nggak salah. Bentar kita cek. Ya, setara dengan 1,03%. Kecil sih. Kalau di total semuanya mereka buyback sekian, jadi saham treasury-nya ada 1,2 lah. Nggak ada 1,5. Masih kecil sih. Termasuk masih kecil. Dan ini menunjukkan bahwa di masyarakat ya, masyarakat saat ini 8% ya, akan makin kecil ya. Akan makin terkuras jadi 7,5% aja. Jadi ini hal yang positif menurut saya. Perusahaan tidak banyak-banyak ada di pabrik yang mereka let's say menguasai lah. Itu sih. Yang perlu dilihat lagi adalah Palm ini tuh invest di saham apa aja. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan perusahaan investasi ya. Bentar mana deh. Nah, di kegiatan usaha ini dijelaskan adalah perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi. Nah, kita harus tahu nih, mereka itu invest di perusahaan apa aja. Kalau kita tahu mereka invest di mana aja, nah kita bisa calculate, kita bisa berhitungkan apakah harga wajar dari perusahaan-perusahaan yang dia invest itu masih jauh di atas. Kalau masuk jauh di atas, ya kita bisa melihat logikanya adalah harga saham sekarang Palm ini murah dan mereka berkeyakinan bahwa nextnya ini perusahaan akan profit tinggi yang mana dari penjualan saham-saham yang mereka beli dari hasil investasi. Nah, itu bisa dijadikan alasan juga. Nah, itu bisa dicek terlebih dahulu saham-saham apa yang mereka koleksi. Nah, proyeksinya gimana? Kalau kita combine dengan yang namanya technical, Palm itu sendiri kondisinya ya masih sideways di sini-sini aja. Dan bahkan terakhir mereka melakukan reg issue ya. Mereka terakhir melakukan reg issue. Kalau kita cek terlebih dahulu secara monthly perusahaan, ya ini perusahaan pernah berada titik rendah lagi. Dan monthly kemarin itu kondisi yang mereka ragu-ragu ya, kondisinya doji. Dan kalau dapat saham di harga di 360 ini sangatlah murah sekali menurut saya untuk Palm itu sendiri. Jadi yang perlu kita tahu di sini dananya kita tahu sudah berapa, terus itunya pakai Indo Premier Sekuritas. Jadi itu yang bisa kita tahu ya. Cuman harganya ya let's say 400 ya, nggak akan lebih dari 400, tinggal nanti saat RUPSLB itu harganya di berapa. Jadi itu, dan tinggal kita cek aja nanti mereka apakah sudah melakukan buyback apa belum sejak tanggal mereka setelah RUPSLB. Jadi itu menurut saya ini salah satu hal yang bagus sih, hal yang bagus. Cuman dengan adanya buyback ini mungkin harga sahamnya ya tidak akan langsung melejit dan lain-lain, dan ini tujuannya mereka untuk invest juga sih kalau saya melihat seperti itu untuk Palm itu sendiri. Jadi kalau untuk invest dan kita tahu ya saham yang mereka punyai atau perusahaan-perusahaan yang mereka miliki untuk invest itu apa aja, kita bisa calculate juga ya, kita bisa calculate dan melihat proyeksinya bagaimana. Nah, kalau masih menarik, percaya harga buyback 400 itu sangatlah murah dan sangatlah bagus yang dilakukan oleh manajemen, menurut saya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi PR Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing, saham-saham apa yang berada di portofolio Palm itu bisa dicek. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.